Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Farezi, NRP 50172510009 dari kelas Komputasi Fisika B. Di sini saya akan membuat program konversi suhu menggunakan percabangan if, elif, dan else. Oke, pertama-tama kita hmm, bersihkan dulu workspace agar program kita berjalan dari kondisi yang kosong. Pertama, kita ketik seperti ini, CLC, titik koma clear all, titik koma close all, titik koma. Oke, lalu kita akan membuat judul programnya. Kita akan menggunakan fungsi disk untuk menampilkan teks ke layar. Disk. Kita beri titik koma supaya ini tidak muncul di command window. Lalu saya akan memberikan eh, pause, eh, pause 2 supaya tampilan berhenti selama 2 detik. Jadi judulnya bisa terbaca terlebih dahulu, terus nantinya akan keluar eh, pilihan dari konversi suhu gitu. Oke, lalu bentar. Terus, oke. Kita akan membuat menunya terlebih dahulu. Jadi di sini kita tulis keterangannya dulu, pilih konversi dari 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu isi dari Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Oke, kita lanjut saja. Kita masuk-masukkan. Sih, ini. Yes, itu konversi dari kita bikin kayak gini sampai ke remur sampai empat kali satu, nanti kita bikin sampai 4, kita salin supaya cepat. Ih, empat. Nah, tuh sama di Celsius. Celsius di sini 3, 4 Kelvin. Oh, hmm. Dengan menu ini, jadi nanti kita bisa memilih mau mengkonversi suhu dari skala apa. Contoh kita mau Fahrenheit, nanti kita, ya itulah, kita bisa konversi dari Fahrenheit, Celcius, Reaumur, Kelvin dengan cara nanti kita mengetik angka 1 atau sampai 4 untuk memilih menu konversi. Setelah itu, kita akan membuat input untuk menerima pilihan pengguna. Nah, di sini saya bikin dulu input
Elemen. Itu di koma. Nah, variabel V akan menyimpan angka 1 sampai 4 sesuai yang dimasukkan pengguna. Sekarang kita akan masuk ke bagian utama dari pemrograman kali ini, yaitu konversinya. Kita akan memakai struktur if, else if, dan else. Oh ya, else if dan else. Nah, contoh, kalau pengguna mau memilih satu, berarti dia ingin mengkonversi dari Fahrenheit. Nah, kita akan membuat kodenya seperti ini. If B dengan satu. TF ini Fahrenheit, untuk keterangannya. Oh, maaf. Ya, ini kita masukkan rumus-rumusnya, rumus konversi dari Fahrenheit ke Celsius sampai ke yang 4 ini, Kelvin. Baik, kita lanjut di Remor dengan printf untuk menampilkan program ini ke dalam layar. Ya, begitulah. Ya. Nah, di sini persen titik 2 F ini adalah
apa ya, program supaya nanti hanya menampilkan dua angka di belakang koma, biar supaya angkanya itu lebih rapi gitu. Lalu, nah kita lanjut ke yang kedua, yaitu konversi dari derajat Celcius. Tadi kan yang pertama kita menggunakan persabangan if. Berarti yang untuk kedua dan seterusnya itu menggunakan else if. Terus untuk apabila tidak dalam if dan else if, maka kita akan menggunakan percabangan else. Oke, baik. Karena ini percobaan kedua, jadi kita menggunakan um, else if. Nah, ini else if. Anjay. Nah, else if. Oke, nah, baik. Em, di sini kita sama, kita akan memasukkan rumus-rumusnya ke dalam percabangan yang kedua ini, konversi dari derajat Celcius. Sama. Sama, kita akan menggunakan fprintf untuk menampilkan kode ini ke dalam layar. Nah, mungkin kita akan salin dari atasnya ini supaya cepat. Nah, intinya nanti untuk eh, yang persamaan, yang pilihan 1 sampai 4 itu nanti rumusnya, programnya akan sama seperti ini. Yang membedakan nanti cuman rumusnya di sini doang. Ya, jadi untuk keseluruhan itu sama, yang membedakan cuman rumusnya. Jadi gak apa-apa kalau ini saya salin ke sini. Ya, nanti kita tinggal ganti-ganti variabelnya sih. Nah, nih kan tadi dan C, Miss. Oke, kita lanjut ke eh, pilihan yang ketiga, yaitu konversi dari derajat Reaumur. Ya sama, untuk percabangan kedua dan seterusnya kita akan menggunakan else if. If tiga. Nah, ini.
Ini kita dari TR ya berarti. TR input D sama DF modul 4 DF DLTK hmm, dengan DC ditambah E Sinjar batu 73.15. Nah, lanjut untuk ke pilihan keempat, yai sama kita tetap memakai hmm, percabangan else if sama dengan 4 di sama hmm, oh, Kelvin, nice. DR sama dengan 4/5 C. C R C. Oke, selanjutnya S ya. Oke, baik.
else. Nah, else ini digunakan apabila pengguna salah menggunakan angka selain 1 sampai 4, maka akan kita kasih pesan error bahwa hmm, angka yang diinput itu tidak tersedia gitu. Kalau dia menginputnya angka yang selain dari 1 sampai 4 itu. Nah, kita buat else. Is pilihan tidak valid. Oh ya, kita kasih tanda seru. Anjay, mana ini tanda seru? Udah nggak usah, males nyari. Oke, gini. Lalu kita tutup dengan N. Oke, kita akan mengujinya dengan menekan F5 untuk run. Script. Oke, bentar. Kita save dulu, maaf. Save dulu. Sudah. Nah, ini bisa ya. Nah, tadi itu ada delay sekitar 2 detik karena kita kasih di sini pause 2. Artinya setelah program konversi suhu ini akan berhenti sekitar 2 detik sebelum menampilkan pilihan-pilihan dari ini. Nice. Kita masukkan pilihan, contoh kita mau konversi derajat dari Fahrenheit ke ke derajat yang lain. Contoh, kita ketik 1, kita masukkan Fahrenheit 20. Nah, ini akan muncul eh, derajat Fahrenheit-nya 20, terus Celsiusnya -6,67, Reaumur -5,33, dan Kelvinnya 266,48. Baik, mungkin seperti itu untuk eh, konversi suhu menggunakan percabangan if, else if, dan else. Lalu selanjutnya saya akan pindah ke ya ke Jupyter Notebook, tetapi saya di sini menggunakan hmm, config as code untuk tugas yang kedua, yaitu tentang fungsi kuadrat. Ya, sebentar saya akan ganti layarnya dulu. Baik, saya akan, nah, sebentar. Ini di situ. Saya akan membuat baru. Hmm, saya siapkan dulu ya. Baik, bentar. Laptop saya baterainya habis. Nah, baik, saya akan mulai share screen ke VS Code ya. Saya alihkan. Baik, akan kelihatan. Bentar, saya cek lebih dahulu. Oh, sudah. Baik. Nah, oke. Kali ini saya akan membuat program akar persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat tersebut memiliki bentuk umum, yaitu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, nanti program yang akan kita buat ini
bisa untuk menghitung akarnya, baik akar real berbeda, akar real kembar, maupun akar real kompleks. Oke, jadi pertama kita akan membuat judul program dengan menggunakan fungsi print untuk menampilkan tulisan di dalam layar ya. Nah, program hmm, hmm. Lalu selanjutnya saya akan menginput nilai A, B, dan C. Nah, nanti kita akan menggunakan fungsi input, lalu kita akan mengubah bilangannya ke bilangan bulat dengan menggunakan fungsi int. Apa itu? In. Ya, itulah pokoknya. Nah, kita masukkan dulu A, in, di sini input. Hmm, bentar lupa masuk astaga, ah, hmm, hmm. Pertama kita oh, kita lakukan sampai C, kita salin aja ya. Set, set, gitu. Hmm. Lalu kita akan menghitung diskriminan. Nah, rumus diskriminan tersebut adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita akan menuliskannya dalam di sini ya. D sama dengan B kuadrat. Jadi kalau kuadrat itu bintangnya 2 min 4 bin- bintang C gitu. Print is hmm, 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 oke. Nah, diskriminan ini penting karena dari sinilah kita tahu jenis akar apa yang memiliki persamaan kuadrat. Lalu kita akan menggunakan percabangan if, elif, dan else. Jika di MATLAB tadi if, else, if, dan else. Nah, di Python ini kita menggunakan if, elif, dan else. Yang berbeda itu pada else if dan elif. Kalau eh, MATLAB menggunakan else if, kalau ini menggunakan elif. Nah, kita gunakan oh kita akan membuat kondisi itu kondisi yang berbeda yang kemungkinan terjadi yaitu ketika D lebih besar dari nol, D sama dengan nol, dan D kurang dari nol. Baik, di sini kita menggunakan fungsi if untuk kondisi pertama, if D lebih besar dari nol. Oke, kita kasih tanda titik dua. Nah, print. Nah, ini kita masukkan persamaannya ya. Persamaan ketika D lebih besar dari nol D.
I, I, U, 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 dua, enam, enam. Oke, sama. Pencet. Bentar, maaf. Pencet. Nah, nanti kan hasilnya itu ada yang main, ada yang plus. Jadi kita tinggal ubah di sini main. Itu minus dua ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menggunakan elif untuk kondisi kedua dan seterusnya. Hmm, kita akan eh, membuat kondisi ketika D itu sama dengan nol. Hmm, sini ya. Bilang elif. Nah, kalau sama dengan di sini tuh sama dengannya dua kali ya, Pak. Sama dengan nol. Jangan lupa ini dua masuk rin. Nah, lanjut kita akan masukkan rumusnya G rin, masukkan persamaannya X1 X2 sama rumusnya sama seperti ini. B uh, sering supaya hmm, untuk memperpendek durasi nah, nah, ini nah sudah lalu kondisi uh, nah kita akan membuat kondisi yang D lebih kecil dari nol menggunakan else. Kalau if salah, if juga salah, maka otomatis program tersebut akan masuk ke else. Ya, else. Lihat, yes. Nah, kita buat ini ingat dulu ya programnya ya. Um, Oke, play. Duh, lupa maaf. Min B. Hmm. Imajiner. Hmm. Nah, mutlak D. Nah, mutlak di sini kita menggunakan namanya ABS atau absolute. Nah, ini sama aja dengan mutlak ya. Ya sama, sama aja dengan mutlak. Hmm, bingung. Hmm,
Oh, hmm. Nah, untuk RE ini adalah bilangan real dan IMJ adalah bilangan imajiner. Lalu, Rin, oh, hmm. Nah, ini persen 2F ini adalah untuk menampilkan eh, dua angka di belakang koma supaya angkanya itu lebih rapi ya. Terus ini yang persen 2F FI ini lah. I ini kita gunakan untuk memberi keterangan untuk bilangan imajiner. Untuk bagian yang imajiner ya. Oke, lalu kita lanjut. Dan yang X2-nya rumusnya sama, jadi kita akan salin saja, salin tempel. Kita akan melakukan perubahan sedikit di sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, sudah. Nah, begini. Ini adalah program untuk menghitung akar persamaan kuadrat menggunakan percabangan if, elif, dan else. Supaya kita bisa langsung memilih kita mau, kita biar mana ya? Biar tidak perlu banyak banyak codingan. Jadi ini kita menggunakan percabangan untuk menggabungannya menjadi satu. Oke, kita akan coba dengan cara menekan Shift Enter. Nah, kita pilih dulu kernelnya. Nah, apakah bisa? Oh, baik, bisa. Coba di sini kita akan memasukkan nilai A. Nah, terlihat kan? Oke, A contoh random aja. Satu, dua, dua. Nah, aduh, ini ada yang salah. Sebentar. This is not Devin. Duh, bagaimana ini? Name D. Hmm, hmm. Sebentar, sebentar. Itu yang apa? Oh, maaf. Ternyata, oh iya, kita tadi menggunakan D-nya besar ya. Sebentar, sebentar. Maaf, maaf. Maaf, Pak. Salah. Nah, ini juga. Kita cek semua. Oh, sudah. Oke, mari kita run lagi dengan cara menekan Shift Enter. Baik, satu, dua, min. Nah, wow, 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 wow. Hmm, 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 hmm. Baik, di sini berfungsi ya. Nah, ini program menghitung 12 akar persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda. Itu. Sebentar. Coba kalau ada ayo. Hmm, satu, dua. Nah, ini dia. Nah, ketika saya masukkan A-nya itu 2 dan A-nya itu satu, B-nya itu 2 dan C-nya itu 4, maka akan menghasilkan diskriminal sebesar min 12. Lalu akar-akar tersebut dari angka-angka dari A, B, C tadi yang saya masukkan
itu memiliki dua akar kompleks, yaitu X1 sebesar satu, nah ini bilangan real satu dengan imajiner 1,73, dan X2 juga sama, begitu. Mungkin sekian eh, programming untuk MATLAB dan apa ya, Python kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.